Barcelona sukses menang telak 5-0 kala menjamu Royal Antwerp di Estadio Olympic. Sementara itu, Julian Nagelsmann segera jadi pelatih baru timnas Jerman. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil lengkap Liga Champions semalam. Babak penyisihan grup Liga Champions telah resmi dimulai pada Selasa waktu setempat. Salah satu laga seru tersaji saat PSG menjamu Borussia Dortmund. Hasilnya, PSG meraih kemenangan 2-0 melalui gol Kylian Mbappe dan Hakimi. Sementara itu, Barcelona sukses menang telak 5-0 kala menjamu Royal Antwerp di Estadio Olympic. Di tempat lain, juara bertahan Manchester City juga meraih hasil positif saat menghadapi Red Star Belgrade dengan skor 3-1. Dan berikut adalah hasil lengkap Liga Champions 2023-2024 pada Selasa waktu setempat. Al Nassr hajar Persepolis di Liga Champions Asia. Debut Cristiano Ronaldo di babak utama Liga Champions Asia terjadi pada Selasa waktu setempat. Bintang Portugal itu memimpin Al Nassr bertandang ke markas jagoan Iran, Persepolis di Stadion Azadi Teheran. Hasilnya Al Nassr pulang dengan raihan 3 poin berkat kemenangan 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Gareth dan Kasem. Hasil positif ini juga menempatkan Al Nassr di puncak klasemen sementara grup E Liga Champions Asia. Manchester United tantang Bayern Munchen tanpa Harry Maguire. Dini hari nanti Manchester United akan menghadapi Bayern Munchen. Kedua tim akan berduel di pertandingan pertama grup A Liga Champions. Meski berstatus sebagai tim tamu, Manchester United tetap membidik kemenangan. Beberapa saat yang lalu, Manchester United mengumumkan skuad mereka yang akan berlaga di Allianz Arena. Namun, MU mengkonfirmasi Harry Maguire tidak ikut rombongan yang bertolak ke markas Munchen akibat mengalami cedera. Lautaro Martinez tunggu kontrak baru dari Inter Milan. Saat ini kontrak Lautaro Martinez bersama Inter Milan akan habis pada akhir Juni 2026. Namun sejumlah laporan menyebutkan bahwa Nerazzurri berniat untuk menyikat sang penyerang dengan kontrak yang lebih panjang. Menanggapi isu seputar kontrak barunya, Lautaro Martinez mengaku sangat menantikan tawaran itu. Namun untuk saat ini, ia lebih memilih untuk fokus membantu Nerazzurri meraih kemenangan pada laga berikutnya. Pep Guardiola konfirmasi Bernardo Silva alami cedera. Manchester City meraih hasil yang memuaskan di laga awal Liga Champions saat menjamu Red Star Belgrade di Etihad Stadium pada dini hari tadi. Di laga tersebut, sang juara bertahan meraih kemenangan dengan skor 3-1. Namun, kemenangan ini harus ditebus dengan cedera yang dialami oleh Bernardo Silva. Selesai laga, Pep Guardiola mengkonfirmasi Bernardo akan menjalani pemeriksaan dan dipastikan absen pada laga berikutnya kontra Nottingham Forest. Julian Nagelsmann segera jadi pelatih baru timnas Jerman. Teka-teki seputar siapa pelatih baru timnas Jerman sudah mulai menunjukkan kejelasan. Dilansir oleh Bild, Federasi Sepak Bola Jerman akan menunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih baru Der Panzer dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, pihak federasi sudah mengantongi izin untuk mempekerjakan Nagelsmann dari Bayern Munchen. Selain itu, Nagelsmann juga bersedia memangkas gajinya di timnas Jerman sehingga kesepakatan segera tercapai. Chelsea dan Bayern Munchen saling siku demi Aaron Ramsdale. Situasi yang dialami oleh penjaga gawang milik Arsenal, Aaron Ramsdale, mulai mendapat perhatian dari klub lain. Seperti diketahui, Ramsdale mulai kehilangan status sebagai penjaga gawang utama setelah kedatangan David Raya. Menurut laporan dari Daily Mail, manajemen Chelsea dan Bayern Munchen sudah mulai memantau situasi Ramsdale. Kedua klub tersebut tak menutup peluang untuk mendatangkan Ramsdale pada tahun 2024 nanti. Hakan Calhanoglu absen saat Inter Milan hadapi Real Sociedad. Di sepanjang musim ini, Hakan Calhanoglu selalu tampil sebagai starter di setiap pertandingan Inter Milan di Serie A. Namun jelang laga pembuka di Liga Champions menghadapi Real Sociedad, sang pemain dikabarkan bakal absen. FC Internews mengabarkan bahwa Calhanoglu mengalami ketegangan pada otot aduktor di paha kirinya. Namun belum diketahui tingkat keseriusan dari cedera sang gelandang. Meski begitu, ia diklaim akan absen beberapa pekan. Robert Lewandowski samai jumlah gol Lionel Messi di Liga Champions. Barcelona bertanding melawan Royal Antwerp dalam laga pembuka grup H Liga Champions. Hasilnya Barcelona mampu mengalahkan tim tamu dengan skor telak 5-0. Robert Lewandowski berhasil menyumbang 1 gol di pertandingan ini. Berkat 1 golnya ke gawang Royal Antwerp, Lewandowski kini telah mengemas 92 gol di Liga Champions sejak musim 2011-2012. Hal itu membuatnya menyamai catatan gol milik Lionel Messi sejak musim 2011-2012 di ajang serupa.
Dibandingkan dengan David De Gea, Andre Onana beri respon. Di musim panas kemarin, Manchester United mendepak David De Gea dan menggantikannya dengan Andre Onana. Namun sejauh ini performa Onana masih belum memuaskan fans. Tak ayal, banyak yang membandingkannya dengan David De Gea. Dalam konferensi pers MU sebelum laga kontra Bayern Munchen, Onana menanggapi kritikan tersebut. Ia menegaskan sedang berjuang sekuat tenaga agar bisa menggantikan peran David De Gea di bawah misteri gawang MU. Cetak gol, kiper Lazio ukir sejarah di Liga Champions. Pemandangan menarik terjadi saat Lazio menjamu Atletico Madrid dalam matchday pertama grup E Liga Champions pada dini hari tadi. Kiper Lazio, Ivan Provedel, menjadi penyelamat timnya dengan mencetak gol di masa injury time. Gol yang dicetak Ivan Provedel tak hanya menyelamatkan Lazio dari kekalahan, namun juga membuatnya masuk dalam catatan sejarah. Dilansir dari Squawka, ia masuk dalam daftar 4 kiper yang pernah mencetak gol di Liga Champions. Kim Min-jae datang, Matthijs de Ligt terpinggirkan. Matthijs de Ligt pelan-pelan terpinggirkan dari tim utama Bayern Munchen. Bek asal Belanda itu kalah bersaing dengan rekrutan anyar Kim Min-jae. De Ligt bahkan baru mencatatkan 36 penampilan dari 4 laga Bayern Munchen. Padahal musim lalu ia merupakan bek utama di jantung pertahanan Bayern. Dibeli seharga 67 juta euro dari Juventus, ia tampil 43 kali di seluruh ajang dan 38 diantaranya sebagai starter. Namun musim ini nasibnya berubah drastis. Skuad Manchester United ribut setelah kalah dari Brighton. Di akhir pekan kemarin, Manchester United kembali memperoleh hasil negatif di ajang Premier League. Berhadapan dengan Brighton di Old Trafford, Setan Merah tumbang dengan skor 3-1. Hasil ini membuat mereka terlempar ke dasar klasmen. Dilansir The Sun, kekalahan itu juga menimbulkan dampak negatif bagi skuad Setan Merah. Ada pertikaian di antara pemain MU usai kekalahan tersebut. Menurut laporan tersebut, setidaknya ada 2 pertikaian seusai pertandingan. Kondisi itu kabarnya membuat pelatih Erik ten Hag langsung mengambil alih ruang ganti pemain. Bayern Munchen saingi Real Madrid dan Liverpool untuk jasa Xabi Alonso. Performa apik Xabi Alonso dalam menangani Bayer Leverkusen nampaknya telah menarik perhatian Real Madrid dan Liverpool. Dua tim raksasa Eropa itu diklaim berminat menjadikan Xabi Alonso sebagai manajer mereka yang baru. Namun dilansir Mundo Deportivo, ada penantang baru dalam upaya perekrutan sang pelatih. Bayern Munchen juga dilaporkan tertarik menggunakan jasa Alonso. Manajemen Bayern bahkan sudah ambil ancang-ancang untuk menyingkirkan Tuchel. Ingin tampil reguler, Conor Gallagher siap tinggalkan Chelsea. Di musim panas kemarin, ada banyak klub yang mencoba membaca Conor Gallagher dari Chelsea. Namun, sang gelandang memutuskan bertahan di London. Dilansir Football Insider, Gallagher kini mulai mempertimbangkan pergi dari Chelsea. Ia diklaim tak ingin hanya menjadi penghangat bangku cadangan di skuad The Blues. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Gallagher sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru jika situasinya tak kunjung berubah. Borong 2 gol, Joao Felix dapat pujian dari Xavi Hernandez. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Royal Antwerp dalam matchday pertama Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi. Dalam laga tersebut, Joao Felix menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan memborong 2 gol. Performa yang ditujukan Joao Felix membuat Xavi merasa sangat senang. Menurut sang pelatih, Felix sudah menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Ia pun berharap performa sang striker bisa terus berlanjut pada musim ini. MU incar Gnabry jika Jadon Sancho pergi. Seperti diketahui, Manchester United sedang kekurangan winger kanan. Erik ten Hag baru-baru ini men-skor Jadon Sancho akibat pelanggaran disiplin sang pemain. Sancho pun diprediksi bakal pergi dari klub di tahun 2024 nanti. Dilansir Vitakes, MU saat ini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Setan Merah tertarik untuk membajak Gnabry dari Bayern Munchen. Erik ten Hag menilai Gnabry adalah opsi yang bagus untuk menggantikan peran Sancho. Stefano Pioli sesalkan AC Milan hanya raih 1 poin lawan Newcastle. AC Milan gagal memetik poin penuh ketika melawan klub Premier League Newcastle pada laga perdana Grup F Liga Champions. Bertanding di San Siro pada Selasa waktu setempat, kedua tim bermain sama kuat dengan skor 0-0. Selesai pertandingan, Stefano Pioli nampak tidak puas dengan hasil imbang yang diraih oleh AC Milan di laga ini. Baginya, raihan 1 poin ini merupakan hasil mengecewakan, sehingga ia meminta maaf kepada para penggemar yang datang. Brentford buka peluang untuk lepas Ivan Toney ke Chelsea. Kendati sudah menghamburkan dana besar di bursa musim panas lalu, Mauricio Pochettino merasa timnya membutuhkan striker baru di Januari nanti. Alhasil manajemen Chelsea santer disebut mengincar striker Brentford Ivan Toney. Thomas Frank selaku pelatih Brentford pun sudah mengetahui minat Chelsea kepada Toney. Alih-alih menghalangi kepergiannya, sang pelatih justru memberikan sinyal siap melepas sang penyerang jika Brentford mendapat harga yang sesuai.
Fans Newcastle United dilarikan ke rumah sakit akibat luka tusukan. Seorang penggemar Newcastle United dilarikan ke rumah sakit setelah ditikam di daerah Milan. Kini dilansir oleh Sky Sport, kepolisian Italia masih menyelidiki apakah insiden tersebut terkait dengan supporter sepak bola. Pendukung asal Inggris tersebut terkena serangan di punggung dan 2 kali di lengannya. Namun beruntung ia tidak dalam kondisi kritis. Kini Ultras Milan sedang diselidiki oleh polisi apakah ada kaitannya dengan peristiwa ini.